Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Saputra. NIM saya 10110240018. Kali ini saya akan membuat simulasi serangan dan penerapan ACL pada web server di Cisco Packet Tracer. Nah, langsung aja kita buat topologinya. Untuk topologinya di sini saya memerlukan satu server, terus router, habis itu switch. Nah, switch, terus 2 klien. Oke. Nah, ini dia. Jadi di sini saya memerlukan satu server, satu router, 2 klien dan satu switch. Nah, setelah itu tinggal disambung-sambungkan aja menggunakan kabel Stripe. Nah, kabel Stripe itu dari FA0 ke switch, terus switch ke PC. Nah, untuk menyambungkan router ke PC itu menggunakan kabel cross, karena kabel cross itu menghubungkan dua perangkat yang sejenis. Jadi karena mereka yang sejenis, jadi kita harus pakai kabel cross. Kabel cross itu yang mana? Kabel cross itu di Cisco itu yang ini, yang putus-putus, kan itu ada namanya tuh, copper crossover. Jadi kita pilih yang ini. Terus portnya itu juga harus diperhatikan. Untuk yang pertama tadi itu kan portnya 0/0. Nah, yang kedua ini harus 1/0, supaya nanti di config-nya juga nggak salah gitu. Makanya kabelnya harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kan kita mau nyambung ke server, tapi portnya itu habis. Caranya gimana? Caranya kita tambahin dulu. Pertama, cara nambahinnya itu kita pencet routernya, terus kita besar bentar biar lebih jelas. Nah, setelah itu kita matikan dulu ini routernya supaya nggak kesetrum. Habis itu kita pilih ke nomor 3 sebelah kiri ini, kan ada namanya CFE. Nah, kita tekan aja, terus bentuk portnya tuh kayak gini, tinggal digeser, ditambahin, udah. Selanjutnya itu tinggal dihidupin kembali. Nah, karena portnya tadi kan udah ditambahin, jadi kita bisa menyambungkan router dari port 6.0 ke server. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan labeling. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar kita tuh bisa ingat tadi portnya kemana aja. Jadi biar nggak salah waktu config itu. Karena kalau misalnya kita portnya lupa, nanti kita juga config-nya tuh bakalan susah karena nggak hafal kan letak-letaknya, terus IP-nya. Jadi kita kasih tanda kan di FA 00 kan tadi di sebelah kanan kan. Nah, kita sekalian aja langsung masukin IP-nya. IP-nya itu yang sesuai di modul ya, 192.168.10.1. Nah, selanjutnya yang di bawah ini kan FA1.0. FA1/0/0. IP yang di modul itu 192.168.20.1. Selanjutnya ini yang dari router ke server itu FA6/0. IP yang di modul 192.168.20.1. Oke. Nah,
kalau proses labeling ini udah dilakukan, jadi nanti kita confignya jadi lebih mudah gitu. Kita kan udah tahu IP-nya, jadi nggak payah bolak-balik buka-buka lagi gitu, nggak susah. Nah jadi kan udah di gini nih. Nah jadi ini udah selesai labelingnya. Selanjutnya tuh kita masuk ke proses CLI config. Oh iya, tapi sebelumnya kita ganti dulu namanya. Ini PC2, nama saya sendiri Syafra, terus ininya yang ini juga diganti admin. Terus server ini kita ubah namanya, misalkan server TU Surabaya. Oke, mantap. Nah udah kan, langsunglah kita masuk ke CLI nya. Caranya tekan router, masuk ke menu CLI. Nah di sini kita pilih no, enter lagi, terus enable. Nah selanjutnya itu kita melakukan config-nya, masukkan IP-nya, lalu selesai. Caranya itu gini. Pertama enable, terus konfigurasi terminal, itu bisa disingkat T aja, enter. Nah langsung kita masuk ke portnya tadi. Portnya berapa? Portnya FA00, berarti interface pas Ethernet 00. Kita enter. Nah barulah kita masukin IP-nya, IP address 192.168 berapa? 10.1. Nah itu fungsinya labeling, nggak sulit kan? 10.1, subnetnya 255.255.0. Nah itu dia fungsinya dari labeling tadi, biar kita nggak usah bingung lagi ini IP-nya berapa, ini portnya berapa, karena udah dikasih tanda kan, jadi udah tinggal lihat aja. Dan ini kan enter. Selanjutnya no shutdown, langsung exit. Nah lanjut lagi ke router di bawah, klien di bawahnya. Tadi kan ke switch, sekarang ke bawahnya lagi, ke port FA10. Caranya sama, udah exit, terus masuk lagi ke in FA10, IP address 192.168.21.255.0. bener ya, 192.168.21.255.0. Oke, enter, OSH, exit. Lanjut ke servernya, menggunakan port FA60, enter, IP address 192.168.30.1.255.0, enter, terus OSH, exit. Oke, nah kita kan udah masukin IP-nya nih ke masing-masing perangkat nih. Nah terus udah exit aja. Nah langkah selanjutnya ini udah, kita langsung ke setting IP ininya, IP servernya gitu. Caranya tekan servernya, ke desktop, terus IP konfigurasi. Nah di sini tuh kita masukkan IP khusus untuk servernya. Caranya kita ya kayak tadi, terus masukin aja di sini
192.168 terus 30 18 tuh NIM saya sendiri sesuai perintah ya. Tab, terus default gateway-nya itu IP yang kita masukkan di CLI tadi 192.168.30.1 nih, sama kan. Nah, ini default gateway. Kalau ini IP untuk servernya. Exit. Nah, jangan lupa kita kasih labeling lagi IP servernya, yaitu 192.168.30.18. Nah, selanjutnya untuk ke kliennya lagi, kita kasih IP lagi. IP kliennya 192.168.20.10. Tab 192.168.21. Default gateway-nya harus sama dengan ini. Exit. Kita kasih tanda lagi 192.168.20.10. Selanjutnya untuk PC admin sama 192.168.10.10 192.168.10.1. Oke, benar. Kita kasih tanda lagi 2. Nah, tadi kan kita udah konfigurasi CLI, udah masukin IP satu-satu ke perangkatnya, terus kita sekarang tes untuk pengiriman surat dari PC hacker ke admin untuk mengetahui apakah mereka ini saling terhubung atau tidak. Caranya, kita ke ini yang persegi panjang ini seperti surat, tekan sekali, lalu tekan ke maksudnya yang ini ya, yang bentuknya kayak surat. Nah, caranya tekan ke PC hacker dan ke PC admin. Oke, untuk percobaan pertama itu memang gagal, jadi kita harus coba lagi sekali. Successful. Nah, kalau udah sukses berarti PC hacker ini dan PC admin ini udah saling terhubung, berarti mereka udah bisa saling komunikasi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke PC hacker, terus ke web, fungsinya ini untuk apa? Jadi fungsinya ini apakah PC ini tuh udah terhubung ke servernya. Nah, terus jangan lupa HTML di server ini juga harus aktif. Caranya kita pencet server, terus service, HTTP. Nah, ini harus dalam posisi on ya dua-duanya, supaya nanti ini PC-nya bisa mengakses ke web servernya biar muncul HTML-nya. Nah, jadi ke PC, desktop, web server, kita masukkan IP servernya 192.168.30.18. Oke, muncul ya, muncul. Selanjutnya untuk yang admin sama web server, kita coba aja buat memastikan apakah tersambung. 192.168.30.18 sama, muncul juga. Oke, berarti berhasil ya, saling terhubung nih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan blokir untuk PC hacker ini supaya dia tidak bisa mengakses
web server, tapi untuk admin ini bisa. Nah, caranya kita ke konfigurasi lagi, yaitu di CLI. Nah, jadi kita masuk ke CLI lagi, terus kita masukkan kode access list 100 permit TCP host 192.168.10.10 host 192.168.30.18 EQ80, enter. Lalu ada lagi akses list 100 deny TCP any host 192.168.30.18 EQ80. Access list 100 deny TCP any host 192.168.30.18 EQ80, enter. Nah, selanjutnya itu ada lagi access list permit IP any. Oke. Enter. Invalid input detect. Oh, berarti ini ada salah penulisan. Nah, itu kalau misalnya ada salah penulisan itu bakal muncul kayak gitu. Jadi jangan lupa harus teliti juga sama penulisannya. Oke, kita ulang. Kita coba tulis ulang ya. Akses list 100 permit IP. Nah, itu masih salah. Ini ada Y, harusnya kan T. Oke. Kita sebenarnya ya, kalau misalnya udah hampir benar itu, kita nggak usah tulis ulang juga bisa. Caranya kan di keyboard itu kan pasti ada tanda panah ke atas itu kan. Nah, kita tinggal pencet aja sekali. Nah, itu otomatis konfigurasinya itu bakal muncul lagi. Jadi tinggal ganti aja yang salah itu gimana. Misalnya ini kan Y tadi dengan T. Coba kita perhatikan lagi. Access list 100 permit IP any. Oke, enter. Nah, kalau udah kayak gitu berarti udah benar, nggak ada yang salah lagi. Jadi teman-teman jangan lupa kalau mau konfigurasi itu harus teliti, jangan sampai ada yang salah. Kalau misalnya ada yang salah nanti bakalan muncul seperti itu, invalid input detected. Oke, lanjut ke interface FA10 to enter IP access group 100 in. IP access group ini salah tulis lagi, group 100 in, enter. Nah, jika udah exit, kita X, terus kita coba nih buka web server di PC hacker, apakah masih bisa terhubung atau tidak. Kita coba ya. Oke, kita masukin IP-nya 192.168.30.18. Nah, berhasil nih. Tuh. Jadi kan, tadi kan
Tuh, request timeout berarti kita telah berhasil ngeblok PC hacker ini supaya dia nggak bisa mengakses web server. Nah, kalau tadi kan masih bisa. Nah, jadi kalau gara-gara konfigurasi yang kita lakukan tadi, jadi PC hacker ini udah nggak bisa lagi mengakses server tools. Tapi PC di sebelahnya, PC admin itu pasti bakalan bisa. Jadi kita coba. Kita masukin IP servernya. Nah, itu bisa. Coba kita perbandingan. Nah, nih. Di sebelah kiri ini PC hacker, di sebelah kanan ini PC admin. Tuh bisa dilihat PC hacker nggak bisa, PC admin bisa. Karena kita kan cuma ngeblok PC admin aja. Jadi itu dia simulasi serangan dan penerapan ACL pada web server. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau salah pengucapan, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Saya hanya manusia biasa, jadi mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.